Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen dana bank. Dana bagi sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai intermediari merupakan sesuatu yang sangat vital, karena tanpa dana bank tidak dapat membuat sesuatu. Bank mempunyai kegiatan utama, yaitu mengumpulkan dana, menyalurkan dana yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang diterapkan. Manajemen dana bank menurut para ahli. Menurut GR3 yang dikutip oleh melalui Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran. Sistem manajemen dana bank. Pada dasarnya, pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dan tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank tersebut. Berikut dijelaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai organ perseroan, tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin agar Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dengan baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan lembaga keuangan. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen, bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Perencanaan jumlah dana bank. Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan, sehingga pengendalian dapat dilakukan. Perencanaan yang baik harus didasarkan atas analisis data dan informasi. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank antara lain: yang pertama, Undang-Undang Perbankan dan Surat Edaran Bank Sentral. Yang kedua, situasi moneter dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, pendapat masyarakat dan besarnya biaya hidup. Dan yang keempat, jumlah bank saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku. Penentuan besarnya dana bank. Penentuan besarnya dana bank untuk menentukan besarnya dana bank secara absolut sulit. Tetapi besarnya dana bank dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut. Penentuan pemerintah. Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana bank atau modal sendiri setiap bank negaranya masing-masing. Penentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Kepres atau Surat Edaran Bank Indonesia. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM atau CAR adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva ketimbang menurut risiko. Area operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas meliputi nasional dari bahkan internasional. Produk jasa bank. Kebutuhan besarnya dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Tujuan bank. Dana bank akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh, maka semakin besar dana bank yang akan dibutuhkan. Penentuan besarnya dana bank. Penentuan besarnya dana bank untuk menentukan besarnya dana bank secara absolut sulit, tetapi besarnya dana bank dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, pimpinan bank. Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi oleh kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Yang kedua, kebutuhan likuiditas yang dimiliki. Jika alat-alat likuid yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas itu diambil dari modal bank yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat kualitas dari aset. Semakin banyak aset yang produktif atau kredit lancar dan earning aset, maka kebutuhan akan modal semakin
mudah dipenuhi. Yang keempat, struktur dari tabungan. Apabila biaya tabungan semakin banyak, akan semakin sulit untuk memenuhinya. Yang kelima, tingkat kualitas dan sistem operasional bank. Semakin baik operasional bank, semakin efisien serta produktif bank yang bersangkutan. Sumber dana bank. Keseluruhan sumber dana bagi kegiatan usaha bank terdapat pada pos-pos pasifa atau liabilitas. Ini berarti dana yang merupakan sumber keuangan bank juga berfungsi sebagai kewajiban bank yang harus dipenuhi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber-sumber dana bank sebagai berikut. 1. Dana pihak ke satu. Dana yang berasal dari para pemegang saham, yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana pihak ke satu ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi liabilitas, yang meliputi 1. Modal disetor, jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. 2. Cadangan, sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari. 3. Laba yang ditahan, yang merupakan seharusnya milik pemegang saham, namun oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja. Biasanya laba ini digunakan untuk memperkuat posisi cash reserve. 2. Dana pihak kedua adalah dana yang merupakan pinjaman dari pihak di luar bank, meliputi 1. Call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank. Bank dikatakan liquid jika memiliki kemampuan untuk menciptakan cash aset baru melalui berbagai bentuk utang. 2. Pinjaman antar bank, biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan BI yang secara tidak langsung ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut. 3. Pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Pinjaman ini kadangkala bukan benar-benar pinjaman berbentuk kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. 4. Pinjaman dari bank sentral atau BI untuk membiayai masyarakat yang tergolong prioritas seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pelita. Kredit ini dikenal dengan kredit likuiditas. Dana pihak ketiga. Dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 1. Giro, 2. Deposito atau simpanan berjangka, 3. Tabungan. Dana ini merupakan sumber dana yang paling besar dimiliki oleh bank. Dana ini digunakan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dan merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dari kegiatan ini, bank akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga. Pola alokasi dana bank. 1. Non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan. Penanaman dana dalam non-earning asset terbagi dua, yaitu 1. Cadangan utama, yang berbentuk uang tunai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam cadangan utama adalah untuk kepentingan cash ratio atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia selaku bank sentral yang mana diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari para nasabah yang muncul secara tiba-tiba. 2. Aktiva tetap dan inventaris adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank. Semuanya itu demi menjaga standing bank dalam konstelasi perekonomian dan perbankan. Dana ini umumnya berasal dari modal awal dan dari cadangan modal bank. 2. Earning asset atau aktiva yang menghasilkan, terdiri dari 1. Cadangan sekunder, cadangan tunai kedua yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi cadangan utama atau dana cadangan likuiditas. 2. Penyaluran kredit, yaitu pemberian kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. 3. Investasi, yaitu penanaman dana dalam surat-surat berharga yang berjangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank.
Kebijakan penarikan pengumpulan dana berasal dari sumber intern. A. Penjualan saham portofolio. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual saham portofolio yang masih ada di atas nilai nominal saham untuk memperoleh agio saham. B. Peningkatan nilai saham. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan nilai saham dari nilai nominalnya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber intern. C. Penerbitan saham baru. Kebijakan penerbitan saham baru dapat dilakukan untuk penarikan pengumpulan dana bank yang dibutuhkan. D. Reinvestasi laba. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menahan sebagian laba untuk diinvestasikan kembali menjadi modal bank bersangkutan. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank berasal dari sumber ekstern. A. Kebijakan eceran. Diartikan jika sumber dana akan ditarik dari semua lapisan ekonomi masyarakat. Cara ini dilakukan dengan menerima tabungan awal yang relatif kecil sehingga memberi kesempatan kepada semua lapisan ekonomi yang lemah sampai ke konglomerat untuk menabungkan uangnya di bank tersebut. Kebijaksanaan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber ekstern. D. Kebijaksanaan waktu. Kebijaksanaan waktu dilakukan dengan cara semakin lama waktu tabungan, maka semakin besar suku bunganya. E. Kebijaksanaan pemberian hadiah. Dilakukan untuk menarik pemilik uang menabung dengan cara memberikan hadiah. F. Kebijaksanaan pencarian tabungan. Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara bank memberikan kemudahan pencairan tabungan melalui antara lain fasilitas ATM. Studi kasusnya, soal perhitungan studi kasus, Bank XYZ baru saja menerima simpanan dari nasabah sebesar 10 miliar. Bank ini memiliki kebijakan untuk mengalokasikan dana tersebut ke 60% untuk pinjaman kepada nasabah, 30% untuk investasi dalam surat berharga, 10% untuk cadangan likuiditas. Soalnya, 1. Hitunglah jumlah dana yang akan dialokasikan untuk masing-masing kategori, yaitu pinjaman, investasi, dan cadangan likuiditas. Yang kedua, jika Bank XYZ memberikan pinjaman dengan suku bunga 10% per tahun dan investasi dalam surat berharga memberikan imbal hasil 8% per tahun, dari berapa total pendapatan yang diharapkan dari kedua sumber tersebut dalam 1 tahun? Soal yang ketiga, jika Bank XYZ ingin menjaga rasio kecukupan likuiditas atau LCR minimal 20%, berapa jumlah minimum cadangan likuiditas yang harus dipertahankan? Penyelesaian studi kasus. Penyelesaian 1. Perhitungan alokasi dana. Total simpanan sama dengan 10 miliar. Alokasi untuk pinjaman 60% dikali 10 miliar sama dengan 0,6 dikali 10 miliar sama dengan 6 miliar. Alokasi untuk investasi sama dengan 30% dikali 10 miliar sama dengan 0,3 dikali 10 miliar sama dengan 3 miliar. Alokasi untuk cadangan likuiditas sama dengan 10% dikali 10 miliar sama dengan 0,1 dikali 10 miliar sama dengan 1 miliar. Hasil alokasi, pinjaman sama dengan 6 miliar, investasi sama dengan 3 miliar, cadangan likuiditas sama dengan 1 miliar. 2. Perhitungan total pendapatan. Pendapatan dari pinjaman sama dengan 10% dikali 6 miliar sama dengan 0,1 dikali 6 miliar sama dengan 600 juta. Pendapatan dari investasi sama dengan 8% dikali 3 miliar sama dengan 0,08 dikali 3 miliar sama dengan 240 juta. Total pendapatan yang diharapkan sama dengan 600 juta ditambah 240 juta sama dengan 840 juta. 3. Perhitungan rasio kecukupan likuiditas atau LCR. LCR minimal yang harus dipertahankan 20% dikali 10 miliar sama dengan 0,2 dikali 10 miliar sama dengan 2 miliar. Kesimpulan studi kasus. Penyelesaian alokasi dana bank
XYZ adalah pinjaman sama dengan 6 miliar, investasi sama dengan 3 miliar, cadangan likuiditas sama dengan 1 miliar. Total pendapatan yang diharapkan dari pinjaman dan investasi dalam suatu tahun adalah 840 juta. Jumlah minimum cadangan likuiditas yang harus dipertahankan untuk memenuhi LCR adalah 2 miliar. Dengan demikian, Bank XYZ perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan cadangan likuiditas agar memenuhi ketentuan LCR yang ditetapkan. Kesimpulan, manajemen dana bank adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya.